Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan umat Tuhan di Jemaat di Colorado. Begitu saya dengar dari Pak Edi, katanya iya di sana semenjak COVID itu selalu berkumpul bersama-sama setiap malam untuk berdoa sama-sama. Saya bilang, wah, saya udah ngebayangin seperti murid Yesus yang mula-mula ngumpul setiap hari untuk berdoa, menyatukan hati, saling mengakui dosa sebelum Roh Kudus diturunkan. Wow, saya rasa ini pasti nih. Waduh, ini kayak jemaat yang mula-mula yang luar biasa banget itu. Saya sangat bersyukur bisa bertemu, walaupun kita nggak saling kenal, bisa ngelihat wajahnya. Wow, mungkin kebahagiaan yang kayak gini itu akan lebih luar biasa lagi saat kita bisa ketemu di surga nanti. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti lelah sepanjang hari ini dan semuanya pasti punya pengalaman yang luar biasa sama Tuhan. Izinkan saya hari ini untuk membagikan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saya. Saya ingin ngebagiin satu ayat, ada satu ayat di dalam Mazmur 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Di tengah-tengah wabah COVID yang terjadi saat ini, saya rasa kita rindu supaya Tuhan kembali mengasihani kita, memberkati kita, dan menyinari kita dengan wajahnya. Tapi ayat ini nggak berhenti di sini, di ayatnya yang ketiga dikatakan supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di atas segala bangsa. Saat Tuhan memberkati kita, saya ingin cuma satu, supaya jalan Tuhan dikenal. Dan saya menyadari Tuhan sangat memberkati saya dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari kehidupan saya yang rusak sebelumnya. Dan itulah mengapa saya rindu membagikan kesaksian ini supaya jalan Tuhan dikenal. Sebelum Charlie, ya, mic kamu agak sember, agak berat. Apakah bisa diakali? Sekarang gimana? Masih ya, masih agak sedikit berebet ya. Masih. Tadi sebelum share screen itu bagus suaranya. Iya. Sekarang Pakai mic ya, Charlie? enggak. Itu pakai dari notebook ya? Iya. Biasanya enggak kok, kamu biasanya meeting enggak? Nih, kenapa nih? Kalau begini? Nah, ini udah bagus. Satu, oke. Gitu ya. Izinkan saya berdoa sekali lagi. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Hamba-Mu akan membagikan apa yang pernah Engkau lakukan dalam kehidupan hamba. Biar Tuhan kesaksian ini dapat membawa hati kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya lahir di Advent, seperti tadi yang sempat diceritain. Tentu seperti sebagaimana kebanyakan anak-anak yang born Adventist lainnya, dari kecil kita selalu diajarin cerita Alkitab, selalu datang ke gereja, ikut PA. Saya sempat ikut Pathfinder juga. Dan tapi sayangnya zaman itu belum ada tab, belum ada games di HP, belum ada HP. Tapi walaupun begitu, dengan buku acara aja saya bisa main gitu sama teman saya. Dan saya berada di gereja, saya duduk di gereja, tapi saya nggak ada di gereja. Hati saya berada di tempat yang lain gitu. Itu salah satu hal yang saya cukup sedihkan sih dalam kehidupan saya waktu masih kecil. Saya bertumbuh, walaupun keseharian saya sangat sibuk. Jadi sekolah, habis itu ada les, and then pulang, capek, kadang olahraga apa, ya sebegitu setiap harinya. Saya hanya bisa main game kalau di weekend. Tapi sampai di satu titik di mana saya kuliah waktunya jadi lebih banyak karena nggak ada kelas hanya tertentu aja. Itu di situ saya semakin terjun ke dalam adiksi saya ke games. Dan biasanya games itu nggak cuma addiction di games saja, tapi juga ke yang lain gitu, ke pornografi dan yang lainnya. Karena kalau perhatikan ya,
jualan mereka tuh itu di hampir semua game selalu ada sosok wanita yang bajunya agak-agak menjual gitu kan. Biasanya ke situ. Satu hal yang membuat saya masuk ke dalam addiction saya ke games tuh ada satu yang berbeda sih sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, atau pernah main games, kalau contohnya kita lakukan kesalahan, kita kalah, games tuh biasanya bilang gini, try again, you can do it. Jadi saat kita bikin kesalahan, kita tuh nggak dibilang, kamu kenapa begini, kenapa begitu gitu. Seperti layaknya di dunia umum gitu. Kalau saya bikin kesalahan, even di dalam keluarga atau bahkan di gereja tuh selalu kayaknya dikucilkan gitu kan. Kayaknya, wah ini nih memang yang begini nih, nakal nih, dia tuh begini dan begitu. Di games tuh nggak kayak gitu. Di games tuh seolah-olah saat kita bikin kesalahan, kita tuh disupport untuk lakuin lagi, coba lagi, kamu gagal, coba lagi. Itu yang saya nggak dapatkan di dunia nyata. Itulah mengapa rasanya games tuh lebih menyenangkan, karena saat saya bikin kesalahan, saat saya jatuh, saya tuh di support gitu untuk bangkit, untuk coba lagi. Dan saya cukup lama dalam addiction saya di games, mungkin ada sekitar 7 tahun kayaknya. Tapi kalau saya tanya ke diri saya, apa ya kira-kira membuat saya balik? Tentu Tuhan yang selalu mengingatkan saya. Salah satu hal yang paling saya nggak bisa lupa adalah suatu malam saya pernah main game. Biasanya saya kalau main game di rumah itu sampai sekitar jam 5 pagi, saya udah mulai dengar tuh orang tua saya udah mulai bangun. Itu saya mulai matiin dan saya mulai tidur gitu. Suatu malam saya pernah terbangun jam 3 pagi. Saya masih main game, maksudnya di jam 3 pagi saya pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan saya dengar ada suara di kamarnya orang tua saya. Kamar mereka selalu tidur, kamar agak kebuka sedikit karena nggak pakai AC, nggak tahan pakai AC, jadi dibuka sedikit supaya ada udara. Dan malam itu saya dengar ibu saya berdoa. Suaranya nggak keras, sayup-sayup, tapi saya bisa dengar apa doanya. Mirip-mirip seperti doanya Ibu Hana yang berdoa untuk anaknya Samuel sebelum dia minta Samuel. Yang mendoakan supaya Tuhan tolong bawa lagi anak saya Tuhan supaya kembali kepadamu. Dan kalau Tuhan bawa dia, saya pengen kasih dia sepenuhnya Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Saya dengar doa itu dan rasanya sih biasa aja. Tapi hari ini setiap kali saya ingat itu sangat membekas di hati saya. Dan benar-benar Tuhan lakuin apa yang jadi ibu saya gitu. Dan doa ibu tuh powerful banget. Tapi walaupun saya udah dengar doa itu, saat itu saya masih belum berubah. Hidup saya masih kayak biasa. Nggak ada impact-nya buat saya. Saya mulai kembali ke gereja karena ada mama saya mungkin cerita pasti. Dan temennya datang, nggak seumuran sama saya, temennya seumuran mama saya. Kebetulan mereka datang ke rumah dan memang udah direncanakan saya rasa. Dan ajak saya untuk ke gereja. Dan saat itu saya jawab sih, ya aja, karena saya pengen cepat gitu kan, conversation supaya cepat. Saya nggak ketemu mereka dan mereka bisa pulang gitu. Hari Sabatnya mama saya bangunin saya dan dia bilang, iya kamu kan udah janji. Buat saya kan itu cuma bicara aja gitu. Saya mengiyakan kata-kata ibu saya dan saya mandi. Walaupun tidur malam juga pada saat itu saya mandi dan saya pakai baju gereja, saya pergi ke gereja. Tapi benar-benar hari itu berbeda banget. Yang biasanya saya ke gereja hanya untuk menemani orang tua saya aja, hanya duduk aja ke gereja dan cepet-cepet pengen pulang, cepet-cepet tutup Sabat dan ya have fun lagi gitu. Tapi hari itu benar-benar beda. Setiap kata-kata yang saya dengar di khotbah, terus lagu yang saya dengar, saya nggak tahu kalau di gereja di Colorado menyanyikan lagu In the Heart of Jesus, hati Yesus penuh atau enggak, tapi lagu itu benar-benar kayak setiap kata-katanya tuh kayak berbicara secara personal ke saya. Saya jadi keinget waktu saya jauh dari Tuhan, waktu saya menolak Tuhan dulu, saya tuh sebenarnya masih ada loh di hatinya Yesus. Lagu itu benar-benar membuat saya menangis gitu. Saya ngerasain bagaimana Tuhan tuh sangat sayang sama saya. Dan sampai ke acara PA itu kayaknya benar-benar Tuhan tuh bicara secara personal ke saya.
saya ingat acara PA-nya agak nggak jelas siapa, tapi ada seorang bapak yang berdiri, dia bangun dan bilang gini, anak muda, kayaknya topik itu tentang boleh nggak sih kita baca ini, boleh nggak sih kita nonton ini, kayak gitu-gitulah. Tapi bapak ini dia berdiri dan dia katakan seperti ini, anak muda, ya buku-buku itu bagus, banyak buku yang bagus di luaran, tapi coba deh baca buku Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Saat saya dengar itu saya ngerasa seolah-olah dia tuh bicara secara personal ke saya. Malamnya saat saya pulang, saya baca itu buku Pengkhotbah. Flashback sedikit, saya pada saat itu saya udah sempat kerja juga dan masih kuliah juga. Saya ngambil jurusan graphic design, lalu saya lanjut lagi saya ngambil jurusan perfilman. Saat saya pertama kali ngambil jurusan itu, ada orang yang bilang gini, Charlie, dia cukup dekat dengan keluarga kami dan dia cukup berpikir kalau sampai saya kembali kepada Tuhan, lu mau jadi apa? Lu ngambil jurusan perfilman, kamu nggak mungkin tuh bisa kerja free Sabat dan pasti akan makin terjerumus ke dunia yang ya hedonism gitu kan, karena biasanya kayak begitu. Di saat saya juga sempat ada kerja juga pada saat itu, saya ngerasakan ada satu hal saat saya bekerja sudah beberapa bulan, sudah mulai 1 tahun pada saat itu, saya ngerasa ada kekosongan dalam kehidupan saya. Walaupun ya biasanya habis pulang kerja tetap main sama teman gitu, nongkrong, jalan, weekend biasanya jalan gitu. Tapi saya ngerasa kayaknya ada yang kosong gitu dalam kehidupan saya. Saya ngerasa rutinitas kerja itu bangun pagi, pergi kerja, and then pulang, mandi, makan, main, terus tidur, and then balik lagi ke situ. Saya ngerasa kayaknya ada yang kosong gitu. Itulah saat-saat di mana saya mulai berdoa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan tuh benar-benar ada, tolong tunjukin gitu. Kalau Tuhan benar-benar ada, tolong tunjukkan apa sih sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya. Karena saya yakin rutinitas kerja itu kayaknya cuma itu gitu rencana Tuhan gitu dalam hidup saya. Nggak cuma bangun, pergi kerja, pulang, dan udah selesai gitu. Saya ingat awal-awal di saat saya mendapatkan gaji gitu, ya lumayan sih. Tapi saya ngerasain untuk apa ya? Tabungan saya makin lama tuh makin bertambah gitu kan. Dan saya ngerasa kayak nggak ada gitu sesuatu yang saya pengen beli. Saya di dalam kehidupan yang kalau saya masih punya baju yang masih bisa dipakai, saya pikir untuk beli sesuatu yang baru. Kalau saya masih punya barang yang saya pakai yang masih bisa saya pakai, saya nggak kepikir untuk beli sesuatu yang baru. Jadi saya rasa saya bekerja tuh kayak nggak ada tujuannya gitu untuk numpukin uang yang ya saya nggak pakai juga pada saat itu. Jadi itu awal-awal di mana saya ngerasakan kayaknya dalam hidup saya. Dan saya dapetin jawaban itu saat saya kembali tadi membaca buku Pengkhotbah yang sempat di-share itu. Saya ngerasa bagaimana apa yang dirasakan sama Raja Salomo itu adalah hal yang sama yang saya rasakan juga dalam hidup saya. Saya akan share sedikit nanti tapi saya lanjut dulu. Setelah itu saya mulai menemukan kayaknya apa yang jadi tujuan saya. Saya mulai bertanya sama Tuhan. Dan semenjak itu setiap kali saya pergi ke gereja rasanya tuh berbeda. Setiap khotbah dari pendeta yang ada di mimbar itu kayaknya tuh berbicara secara spesifik kepada saya tentang tujuan hidup yang Tuhan mau saya lakukan. Saya baca buku, saya baca majalah, seolah-olah itu menceritakan, semuanya itu menceritakan tentang mission work gitu. Seolah-olah itu berbicara kepada saya bahwa, hei, ini loh yang saya pengen kamu pelajari, yang saya pengen kamu lakukan. Seolah-olah tuh Tuhan bicara spesifik dan memperkenalkan kepada saya tentang apa sebenarnya yang Tuhan pengen saya lakukan. Lalu nggak lama sesudah itu, saya ceritakan kepada ibu saya apa yang jadi kerinduan hati saya. Ibu saya ajak saya ke conference, ketemu pendeta di sana, pendeta yang di divisi pemuda kayaknya. Pendeta bilang, oh kita nggak ada program apa-apa, tapi ini ada program Youth Prayer and Bible Camp. Dari situ saya diperkenalkan kepada 1000 Missionary, saya sempat join di sana 1,5 tahun melayani di sana.
Sudah pulang, oh selama saya di sana tuh benar-benar saya ngerasakan perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Saya pernah beberapa bulan nggak dapat stipend, tapi saya ngerasa tanpa itu pun saya tetap bisa hidup. Setiap kali melawat itu saya selalu merasakan penjagaan Tuhan, bagaimana Tuhan tuh menyertai gitu. Dan saya nggak pernah kekurangan sedikit pun. Saya percaya kalaupun saat itu tuh saya nggak ada stipend sekalipun, saya tuh pasti tetap bisa hidup. Pertama saya ditempatkan di salah satu desa di pedalaman di Sulawesi Utara, dan yang berikutnya saya ditempatkan di Manokwari. Di situ saya ngerasa benar-benar saat saya berdoa, kita bisa berdoa kan waktu makan kan. Di situ saya benar-benar ngerasa bersyukur banget setiap kali ada makanan. Karena saya nggak kerja untuk itu, saya nggak berusaha untuk itu, tapi Tuhan provide gitu. Saat saya kembali ke Jakarta, rasanya itu berbeda. Kalau dulu ya, berdoa saat punya makanan tuh bersyukur banget. Di Jakarta itu berbeda, karena saya nggak perlu berdoa untuk dapat makanan. Kita butuhnya uang. Tapi di situ saya ngerasain, Tuhan, kalau saya udah balik ke sini, saya nggak mau ke dalam kehidupan lama saya yang kayak gitu. Apakah Tuhan memang punya rencana yang lain? Dan Tuhan perkenalkan ke HCBN Indonesia, Tuhan perkenalkan ke dalam pelayanan itu, Tuhan tempatkan di sana, dan banyak hal sih yang terjadi yang mengubahkan saya. Dan hari ini saya di Cancer Support Center di CMC, saya sangat bersyukur karena saya di situ melihat banyak hal, saya belajar banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada saya yang saya nggak pernah. Saya ngelihat ke belakang tuh kayaknya Tuhan benar-benar memimpin gitu. Tapi tentu saya mau katakan, even walaupun di dalam pelayanan sekalipun, saya kalau ngelihat ke belakang, saya tetap masih ngelihat bagaimana setan tuh tetap nempelin saya gitu di belakang. Bukannya nggak pernah jatuh, saya tetap masih jatuh gitu. Dan saya mau katakan, nggak ada tempat yang aman. Di era COVID ini, walaupun slogannya stay at home, work at home, nggak ada tempat yang aman dari setan gitu. Dia akan tetap menunggu di belakang saat-saat kita menjadi lengah dan jatuh, dia akan serang kita. Saya mau share sedikit tentang apa yang saya baca di pengkhotbah. Jadi izinkan saya untuk buka di buku pengkhotbah yang saya baca pada saat itu. Di ayat yang kedua dikatakan kan, kesia-siaan belaka. Ini sama seperti waktu itu saya rasakan. Jadi saat saya baca ini, saya tuh ngerasa kayak, wow, ini pengkhotbah ditulis sama Raja Salomo, orang yang paling bijaksana. Dan saya ngerasa kayak, bagaimana mungkin orang yang paling bijaksana ngerasain hal yang sama seperti yang saya rasakan? Segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Jadi itu dikatakan, di ayat yang ketiga. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Itu yang saya rasakan setiap hari. Saya melakukan rutinitas yang biasa, dan apa sih sebenarnya yang saya lakukan gitu. Berikutnya di ayatnya yang ke-7. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut nggak jadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Apapun yang saya lakukan, saya kerja, dapatkan uang, ya dompet saya tuh nggak bakal jadi penuh gitu. Selalu ada pengeluaran yang lain, dan itu membuat saya semakin bertanya, kalau gitu Tuhan, apa sih sebenarnya yang jadi rencana Tuhan? Ayat yang ke-8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Di saat saya masuk ke dalam addiction saya di games, saya bisa sadari satu hal bahwa sesenang-senangnya saya bermain games, nggak akan bisa memuaskan hati saya. Nggak ada sesuatu yang bisa buat saya, wah ini berpuas nih. Saya hanya ini aja cukup. Nggak begitu gitu. Apapun yang saya lakukan, games apapun, addiction saya yang saya masukin, saya selalu ada di titik di mana saya ngerasa kayak, kayaknya ini nggak kurang nih, kayaknya ini nggak cukup membuat saya puas gitu. Dan saya baca ini, dan saya ngelihat
Ternyata Raja Salomo juga ngalamin hal yang sama. Dia ngerasain bahwa segala sesuatu tuh menjemukan. Bahkan pekerjaan yang saya sukai pun, saya juga ngerasa boring gitu. Apakah ada yang lain Tuhan? Saya tanyakan itu kepada Tuhan. Semuanya, dan saya baca ini, saya benar-benar kejar waktu itu di dalam satu malam. Kalau yang tadinya saya tuh nggak bisa tidur karena main game, malam itu sesudah tutup sabat saya mulai baca sampai tengah malam saya baca. Saya terus baca ini satu persatu. Saya nggak bisa tidur tuh gara-gara baca ini. Nah, saya tidur dan saya mulai bangun lagi paginya untuk baca lagi. Satu hal yang menarik juga di ayat yang ke-11, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya. Berikan bahagian kepada 7 bahkan 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di bumi. So, ayat yang tadi ya, diberkati untuk menjadi berkat. Ayat yang ketiga, ini menarik nih, dikatakan kayak gini. Bila awan sarat mengandung hujan, maka hujan akan dicurahkannya ke bumi. Jadi, awan aja, kalau dia menyimpan hujan, dia pasti alirin itu ke bumi. Nggak mungkin dia pakai sendiri. Berikutnya di ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sepanjang hidup saya, terutama bagi Adventist kan biasa gitu. Kita diajarkan bahwa Yesus tidak akan lama lagi akan datang. Oh, ini mulai nih tanda-tandanya, gempa bumi dan segala macam. Saya diajar untuk memperhatikan angin gitu. Ngelihat, oh iya, apalagi sekarang nih maksudnya, kita ngelihat semenjak tahun 2010 di awal tahun begitu banyak hal yang terjadi beruntun, nggak berhenti sampai sekarang. Saya melihat angin dan saya lihat, oh ini nggak lama lagi. Tapi kalau saya hanya melihat angin aja, saya nggak akan menabur. Saya pastinya nggak akan menuai kalau saya nggak menabur. Saya kembali diingatkan bahwa Tuhan tuh punya satu rencana yang besar. Nggak cuma hanya rutinitas hidup saya aja, tapi Tuhan pengen saya nggak hanya memperhatikan apa yang di alam dan menunggu Yesus segera datang, tapi saya harus menabur. Ayat yang kelima nih menarik. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Lah, jadi waktu saya baca ayat 4, oke, berarti Tuhan punya rencana nih. Apa sih rencana? Di ayat yang kelima dibilang, sebagai kita nggak tahu jalan angin, kita nggak tahu tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan. Gimana mungkin kan kita bisa lahir dari rahim seorang ibu yang kayak apa sih tulangnya kok bisa lentur begitu? Begitu. Kalau kita itu aja kita nggak tahu, apalagi kita pasti nggak bakal tahu pekerjaan Tuhan. Kalau kita pekerjaan Tuhan apa? Apa sih sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya? Di ayat yang ke-6 dibilang, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil. Jadi, ketimbang saya hanya duduk dan memikirkan apa sih yang jadi rencana Tuhan dalam hidup saya, si pengkhotbah ini, Raja Salomo ini bilang, kalau gitu, taburkan aja benih pagi-pagi hari. Jangan kasih istirahat. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan, apakah itu akan memberi hasil atau enggak. Artinya dia bilang, ya taburkan aja benih. Kapanpun, dimanapun, taburkan benih. Jadilah berkat. Dimanapun berada, jadi berkat buat lingkungan di mana kita berada. Kalau kita berada di keluarga di mana kita tinggal, jadi berkat dulu di situ, di rumah tangga kamu. Kepada orang tua kamu, taburin dulu itu benih. Dan dibilang seolah-olah, kamu punya Instagram, kamu punya Facebook, taburkan benih di situ. Kita nggak pernah tahu apakah itu akan memberkati orang atau enggak. Kita nggak pernah tahu, suatu hari mungkin nanti di surga ada orang yang bilang, kamu yang waktu itu posting ini ya, saya waktu itu hampir bunuh diri. Saya nggak punya pengharapan waktu saya baca itu, waktu saya dengar lagu itu yang kamu share. Saya memiliki pengharapan lagi dan saya kembali kenal sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Dan itu yang saya rasakan. Berikutnya di ayat yang ke-7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya.
ayat ini ngingetin saya, kalau saya masih hidup, artinya Tuhan punya satu rencana untuk saya, secara pribadi untuk saya lakukan. Saya ingat ceritanya Yunus. Yunus ini orang yang agak konslet ya. Dia tahu Tuhan sudah suruh dia buat pergi ke Niniwe, tapi dia nggak pergi. Dia milih untuk pergi ke Tarsis. Dan saat dia pergi ke Tarsis kan, ada badai waktu itu kan, ada badai dan kapal terombang-ambing. Dia tahu, harusnya dia bilang, oke, saya sebenarnya Tuhan suruh saya untuk pergi ke Niniwe, tapi saya nggak pergi. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang, oke, ini gara-gara saya, buang aja saya ke laut. Dia memang udah konslet gitu. Dia lebih memilih untuk mati daripada melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan agar dia lakukan. Jadi buang ke laut. Tapi Tuhan selamatin gitu. Ada orang-orang yang memang kayaknya memang dia seharusnya end gitu, kehidupannya habis gitu, diistirahatkan, tapi enggak gitu, tetap masih bisa hidup. Seperti Yunus ini nih, Tuhan masih kasih dia hidup. Kayak Yohanes yang kekasih, udah digoreng, tapi tetap masih bisa hidup gitu. Karena Tuhan masih belum selesai, misi Tuhan dalam hidupnya tuh masih ada rencana Tuhan. Dan kalau hari ini saya masih hidup, kita masih hidup, itu artinya Tuhan masih punya rencana yang besar dalam kehidupan saya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, Tuhan pasti punya rencana yang besar untuk kita dimanapun kita berada. Pertanyaannya, apakah kita mau izinkan Tuhan berbicara dan kita mendengar gitu. Saat saya kembali ke gereja pada saat ini dan saya mendengar seolah setiap firman itu Tuhan bicara secara spesifik kepada saya kan Tuhan juga melakukan hal yang sama buat masing-masing kita. Tuhan tuh nggak ngebeda-bedain orang kan. Saya kadang berpikir, kok Tuhan bisa bicara sama Abraham bisa dengar secara spesifik apa yang jadi rencana Tuhan buat Abraham. Kenapa Tuhan nggak bisa lakuin hal yang sama buat kita? Dan setiap hari saat kita mungkin dipertemukan dengan orang-orang, dengan lingkungan, dimanapun kita berada, Tuhan punya pesan yang spesifik yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin untuk kita bagikan kepada orang itu. Dan kalau saja kita dengarkan itu, Tuhan pasti bisa bekerja dengan begitu luar biasa. Izinkan saya untuk berdoa pada saat ini, untuk masing-masing kita, karena saya yakin Tuhan pasti punya rencana yang besar buat kita, dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kami. Di saat kami jauh daripadamu Tuhan, kami selalu berada di hatinya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang selalu mengasihi kami. Hamba teringat akan doa dari ibu hamba yang terus mendoakan hamba. Dan hamba yakin pada hari ini ada setiap bapak, setiap ibu yang terus mendoakan anak-anaknya. Hamba yakin ada anak-anak yang merasakan bagaimana kasihnya orang tua, sebagaimana kasihnya Tuhan kepada kami. Hari ini Bapak, kami yakin Engkau punya rencana yang besar bagi setiap masing-masing kami. Tuhan punya rencana yang besar agar kami lakukan di dalam hidup. Bantu kami Tuhan untuk dapat mendengar dengan jelas apa yang menjadi rencana Tuhan. Bantu kami untuk dapat melakukan apa yang jadi rencana-Mu. Biarlah kehidupan kami dimanapun kami berada akan dapat selalu menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya udah, kalau gitu nunggu aja. Ada mati ya. Apa-apa kalau udah selesai nunggu nanti ngobrol. Terima kasih Bapak Charlie Tanara atas kesaksian dan terutama firman-Nya yang disampaikan pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kita masing-masing untuk bekerja untuk Tuhan, dan ini satu kesaksian yang sangat indah yang boleh mendorong kita semua, terutama kita yang ada di Amerika ini, kita semua sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Kiranya juga kita tidak lupa untuk senantiasa juga mendengarkan suara Tuhan untuk membagikan firman, menarik jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Terima kasih.
Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Simpson Pangaribuan untuk melayangkan lagu pujian. Bapak Simpson. Selamat malam, Colorado. Selamat pagi untuk Indonesia. Silahkan Pak Simpson. Masih ada bunyi-bunyi itu. Ada yang belum di-unmute itu. Saya sudah coba mute semua tadi. Silahkan Pak. Di-unmute dulu Pak Simpson. Ya, oke. Terusnya. Kemarin juga. Tiap hari. Masih dibuka lagi tuh. Oke. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Orang berdosa olehnya tentu disucikan, tentu disucikan, tentu disucikan. Orang berdosa olehnya tentu disucikan. Ya domba Allah, darahmu tak hilang kuasanya, sampai segala umatmu sejahtera di surga, sejahtera di surga, sejahtera di surga, sampai segala umatmu sejahtera di surga. Tuhan sudah sediakan bagiku kecapi, ku lakukan nama Tuhan di surga yang suci, di surga yang suci, di surga yang suci. Ku lakukan nama Tuhan di surga yang suci, dan meski lidahku akan diam di kuburku, aku akan dibangkitkan dan puji namamu, dan puji namamu, dan puji namamu. Aku akan dibangkitkan dan puji namamu. Amin.
Terima kasih Pak Simpson Pangaribuan untuk lagu pujiannya. Dan berikutnya untuk menutup acara kita malam hari ini, kami mengundang lagi Bapak Charlie Tanara untuk menyampaikan, melayangkan doa penutup. Bapak Charlie, dipersilakan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami dapat berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat menyatukan hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang masih Engkau berikan. Biarlah Tuhan hari ini di saat kami datang kepadamu, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami dapat selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Berdoa untuk setiap masing-masing kami yang berada di dalam Zoom ini, berdoa untuk setiap keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Persiapkan kami untuk dapat terus berdiri teguh di dalam kebenaran sampai pada saat Yesus datang yang kedua kali nantinya. Dan biarlah Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita di saat kami saling bertemu bersama-sama di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.